Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan anehnya ketika mendengar penjelasan dari si Pita, dan waktu itu si Irwan cuma berpesan kepada si Pita bahwasanya, "Dek, kamu lain kali kalau abis maghrib jangan keluar-keluar rumah lagi ya." Dan waktu itu si Irwan ini nggak ngabisin baksonya. Setelah dia selesai ngomong seperti itu, dia langsung bangun. Dia mau pergi gitu dari meja makan. Dan waktu itu si Pita ini sempat nanya, "Kok nggak dihabisin, Kak?" gitu kan. Terus si Irwan ini cuma bilang, "Enggak, udah kenyang. Udah kamu makan aja, dihabisin." Dan beberapa hari setelah kejadian membeli bakso tersebut gitu, si Pita ini benar-benar melakukan apa yang dia rencanakan. Jadi waktu itu kan dia pernah punya niatan nih buat beliin si Niko dan si Lisa ini setelan baju dan juga sendal gitu kan. Dan ketika dia sudah merasa memiliki uang yang cukup, waktu itu sepulang sekolah Pita ini bercerita dia sempat mampir ke pasar swalayan lah gitu ya untuk memberikan beberapa setelan baju untuk si Niko dan juga si Lisa juga sendal. Jadi waktu itu sekitar jam 3 sore ketika dia sudah selesai belanja gitu kan. Memang tujuan utama dia pada saat itu adalah langsung datang ke rumahnya si Niko dan si Lisa, jadi nggak langsung pulang ke rumahnya lebih dahulu. Dan pada saat itu ketika si Pita ini berdiri di depan rumahnya si Niko dan juga si Lisa, kok rumahnya si Niko dan si Lisa ini kelihatannya nggak serapih biasanya ya. Jadi setiap kali si Pita ini ngelihat rumahnya Niko dan Lisa sebelumnya gitu ya, itu dia ngerasa rumah mereka itu kayak biasa aja gitu. Maksudnya kayak rumah-rumah ya rumah perumahan yang ditempati orang gitu kan. Tapi ketika saat itu di hari itu ketika si Pita datang mau memberikan baju, itu dia ngeliat keadaan rumahnya si Niko dan Lisa ini kok berantakan, kok banyak rumput-rumput tinggi di depan halaman rumah mereka, kemudian banyak pasir-pasir yang yang kayak misalkan udah nggak pasir yang sudah lama kena panas kena hujan gitu. Jadi pasirnya tuh udah keras dan kayak ngebeku gitu di bagian depan pintu rumah mereka. Dan secara mengagetkan si Pita ini baru menyadari bahwasanya ada salah satu bagian atap dari rumah tersebut yang itu hampir roboh karena dimakan oleh rayap. Dan anehnya si Pita baru menyadari semua hal tersebut di hari itu. Dan ketika si Pita ini ngerasa kaget, dia terkejut dengan apa yang dia lihat gitu kan. Tiba-tiba aja ada seorang satpam nih yang waktu itu mungkin dapat giliran jaga sore gitu. Itu lewat di belakangnya si Pita, kemudian menyapa si Pita kan, mungkin ngelihat si Pita ngapain gitu bengong di depan rumah orang yang kosong gitu. Dan waktu itu satpam itu bilang, "Bang, ngapain berdiri di sini?" gitu. Dan ketika si Pita ini noleh, dia kan nanya ke satpam, "Oh, enggak apa-apa Pak. Cuma tadi kayaknya saya ngelihat sesuatu di sini, jadi saya pengen memastikan aja ada apa." Dan anehnya waktu itu si satpam ini bilang, "Udah Mbak, jangan di sini berdirinya, udah pulang aja, nggak baik di sini sendirian, apalagi banyak tempat-tempat kosong gitu kan, sepi, nggak ada orang, takutnya ada kenapa-napa." Dan waktu itu si satpam yang semula menegur si Pita ya, itu pergi lebih dahulu nih meninggalkan si Pita, karena waktu itu si Pita ini masih dalam kondisi dia kebingungan. Jadi dia kayak nge-freeze aja di depan rumahnya Niko dan si Lisa. Tapi lagi-lagi si Pita ini kayak berpikir mungkin ya selama ini mungkin saya salah lihat kali ya, mungkin memang sebenarnya keadaan rumah Niko dan Lisa ini memang tidak terurus seperti ini gitu. Tapi sebenarnya ya memang ada orang di dalam rumah tersebut, cuman nggak keurus aja gitu rumahnya. Pita masih berpikiran seperti itu, sampai pada akhirnya si Pita ini memutuskan untuk ya sudahlah, saya gantung aja plastik ini di gerbang pintu dari rumahnya si Niko dan si Lisa. Barangkali misalkan nanti mami atau papinya si Niko dan Lisa keluar gitu ngelihat ada plastik ini kan bisa diambil, atau si Niko dan Lisa sendiri gitu. Dan waktu itu si Pita ini memang tidak berani untuk memanggil Niko maupun Lisa dari luar, karena dia takutnya kan ya barangkali mengganggu, barangkali Niko, Lisa ataupun keluarga mereka mungkin lagi istirahat di dalam rumah gitu kan. Kalau misalkan si Pita manggil-manggil dari luar, takutnya
jadi kurang sopan nantinya. Dan ketika si Pita ini akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke rumah setelah dia menggantungkan plastik belanjaannya tadi di gerbang rumah Niko dan Lisa, dia kan berbalik nih jalan ke arah rumahnya gitu. Dan waktu itu dia ke gap sama kakaknya sendiri, yaitu si Irwan. Jadi si Irwan itu waktu itu sedang berdiri di halaman depan mereka. Dia benar-benar ngeliatin semua gerak-gerik adiknya si Pita. Jadi waktu si Pita ini sampai di rumah mereka, si Irwan ini dengan tegas bertanya, "Kamu abis ngapain di sana?" Dan karena memang si Pita ini ya udah nggak bisa berkilah lagi kan, karena memang si Irwan udah ngeliat semuanya mungkin dari awal, bahkan ketika si Pita ini nge-freeze di depan rumahnya si Niko dan juga si Lisa. Ya pada akhirnya si Pita nggak punya pilihan lain selain menjelaskan sebenar-benarnya apa yang terjadi pada saat itu. Dan Pita bilang waktu itu dia bicara empat mata dengan Irwan di dalam rumah. Setelah si Pita ini sudah selesai ganti baju, bebersih lah gitu ya dari dia pulang sekolah. Akhirnya dia menceritakan semuanya kepada kakaknya, dan waktu itu Pita bilang Irwan benar-benar mendengarkan cerita Pita ini dari awal sampai akhir tanpa menjeda sedikit pun gitu. Jadi dengan serius dia mendengarkan. Dan ketika ceritanya si Pita ini selesai, si Irwan ini baru memberikan pendapat. Dia bertanya kepada si Pita, "Kamu yakin kedua anak itu beneran ada? Kamu yakin mereka manusia?" Dan mendengar pertanyaan yang cukup menohok seperti itu dari kakaknya sendiri ya, gak tahu kenapa semua pemikiran positif yang selama ini selalu Pita afirmasikan masuk ke dalam pikirannya mengenai si Niko dan juga si Lisa gitu ya, itu kayak mulai pelan-pelan itu terbias dengan keraguan gitu, kayak mulai kepikiran gini loh, oh iya ya gitu. Dan waktu itu si Pita ini nggak bisa menjawab secara gamblang dia yakin atau tidak kalau si Niko dan si Lisa ini manusia. Jadi pada saat itu si Irwan mungkin karena ngelihat adiknya sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi dengan diri dia, si Irwan ini akhirnya mendekat ke arah si Pita, kemudian menepuk pundak adiknya sambil bilang gini, "Dek, di blok ini rumah yang ada penghuninya itu cuma rumah kita, yang lainnya kosong." Dan ketika itu si Pita ini masih berusaha untuk membela diri dia sendiri gitu ya. Si Pita ini bilang, "Enggak kak, beneran, rumah depan itu ada penunggunya, mereka satu keluarga, ada 2 orang anak di dalamnya yang Niko dan Lisa itu. Aku nggak bohong loh kak, beneran aku nggak bohong." Dan waktu itu si Irwan dengan tenang kembali bilang, "Kakak nggak bilang kamu bohong loh. Kakak juga nggak pernah bilang kalau misalkan kedua anak yang kamu kenal itu nggak ada. Tapi please bedain, apakah mereka termasuk dalam golongan kita atau bukan." Dan apa yang diucapkan oleh si Irwan ini kayak seolah-olah membuka lagi pemikirannya si Pita waktu itu. Jadi semua hal yang ganjil yang menyangkut dengan diri Niko dan juga si Lisa ini seperti kembali kepikiran nih sama si Pita. Mulai dari baju si Niko dan si Lisa yang gak pernah ganti setiap kali mereka kelihatan oleh si Pita. Kemudian secara kondisi fisik mereka ini, katakanlah kuku-kukunya, kuku tangan, kuku kaki gitu, itu kayak gak keurus panjang-panjang gitu. Kayak abis kena tanah basah yang kemudian kering. Kemudian kemunculan mereka yang dianggap oleh si Pita ini kok kayak gak wajar ya. Maksudnya ketika pagi, siang, itu mereka gak pernah kelihatan. Mereka hanya kelihatan ketika hampir maghrib sampai malam gitu. Kemudian yang terakhir adalah kondisi rumah mereka yang entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja si Pita ini baru menyadari bahwa rumah mereka kok kayak nggak keurus, lebih kelihatan kayak rumah kosong daripada rumah yang berpenghuni. Dan pada saat itulah si Pita ini seperti mulai menyadari bahwasanya apakah saya selama ini kembali terkecoh dengan penampakan mereka yang sangat mirip dengan manusia, yang seolah-olah mereka memiliki kehidupan seperti halnya manusia. Karena perlu kalian tahu ya, ini sedikit kita tinggalkan ceritanya si Pita. Makhluk-makhluk seperti mereka itu ada juga yang memang memiliki keluarga. Entah itu secara residual memori atau memang mereka ini memiliki energi yang sejak dulunya diciptakan memang menjadi jin-jin yang berkembang biak. Jadi misalkan residual energi katakanlah seperti Lin. Lin dia memiliki seorang adik perempuan bernama Antoniette, kemudian adik bernama Denjik, adik bernama Kenneth. Dan mereka ini sekeluarga dalam hal residual energi. Maksudnya gini, mereka pernah hidup tapi sekarang tersisa energinya. Tapi ada juga makhluk-makhluk yang memang diciptakan sebagai mana sejak dulu mereka bisa berkembang biak. Katakanlah mungkin seperti jin gitu, atau makhluk halus yang kita bisa sebut kadang-kadang seperti genderuwo gitu kan. Itu mereka berkembang biak, mereka memiliki keluarga. Nah itulah
yang kemudian disebut oleh si Pita, apakah dia kembali terkecoh dengan penampakan para makhluk-makhluk halus seperti mereka yang kembali memunculkan diri mereka seolah-olah itu mereka itu hidup sebagai seorang manusia. Dan kembali lagi ke ceritanya si Pita ya, pada saat dia mulai menyadari bahwasanya ada kemungkinan bahwasanya si Niko dan si Lisa ini bukanlah manusia seperti yang si Pita pikirkan selama ini. Jujur si Pita merasa sedih karena dia sudah merasa terlalu sayang dengan kedua anak itu. Jadi kalau menurut si Pita, dua anak itu tuh kayak memberikan positive vibes yang sangat besar kepada si Pita. Keceriaan mereka, rasa excited mereka ketika mereka bertemu dengan si Pita gitu. Dan ketika pada akhirnya si Irwan ini sedikitnya menyadarkan si Pita bahwasanya mereka ini berbeda dimensi gitu kan. Waktu itu si Pita pasti merasa sedih dan dia menangis dalam situasi yang dia tidak bersuara, tapi pada saat itu si Irwan langsung memeluk adiknya kan, menenangkan adiknya. Pada saat itu si Pita bilanglah kepada si Irwan bahwasanya, "Kak, tolong izinkan saya untuk memastikan sekali lagi. Saya pengen tahu kebenarannya seperti apa." Dan waktu itu Irwan hanya menjawab, "Boleh, tapi kali ini harus ditemani oleh saya." Jadi di malam yang sama, malam itu juga ya, si Pita dan juga si Irwan ini memutuskan untuk duduk berdua di depan teras rumah mereka, di mana keadaan bagian depan dari rumah si Niko dan si Lisa ini bisa terlihat dengan jelas. Jadi waktu itu mereka benar-benar menunggu, terutama si Pita ya, dia berharap-harap cemas, dia mengharapkan bahwasanya Niko dan si Lisa ini bisa keluar dari rumah mereka dan nampak kelihatan gitu sama si Pita. Dan benar saja sekitar 15 menit kemudian, kalau kata si Pita, dia mulai bisa melihat pintu dari rumah Niko dan si Lisa ini dibuka, dan waktu itu nggak lama kelihatanlah si Niko dan Lisa ini keluar dari rumah mereka, dan seperti biasa mereka main kejar-kejaran di halaman rumah. Dan waktu melihat kemunculan si Niko dan juga Lisa di halaman depan rumah mereka ya, si Pita ini memberikan kode kepada kakaknya. Maksudnya, "Kak, itu mereka udah muncul," gitu. Tapi dia nggak ngomong, dia cuma ngasih kode gini doang ke si Irwan. Dan Pita juga nggak bisa memastikan apakah pada saat itu si Irwan juga melihat keberadaan Niko atau Lisa atau tidak gitu kan. Karena si Irwan juga tidak bercerita, cuma waktu itu ketika melihat si Pita pada akhirnya berjalan menuju ke rumahnya si Niko dan si Lisa, Irwan ini mengikuti dari belakang. Dan di sini adalah titik yang menurut saya cukup sedih untuk dibahas. Pada saat si Pita ini menghampiri Niko dan si Lisa waktu itu, dia sudah membulatkan tekad di dalam hatinya bahwa dia akan membaca ayat kursi berkali-kali di dalam hati gitu ya, supaya dia bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dia ingin ditunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak. Dan ketika pada akhirnya si Pita ini berdiri di depan gerbang rumahnya si Niko dan Lisa, seperti biasa Niko dan Lisa menyambut si Pita ini dengan senang, dengan riang gitu ya, mereka ketawa-ketawa. Pada saat itu mereka berhadapan kan di depan gerbang tersebut. Waktu itu si Pita mengatakan bahwa pelan-pelan tabir tersebut seolah dibukakan oleh Tuhan. Jadi dia mulai bisa melihat bagaimana sosok asli dari Niko dan juga si Lisa. Waktu itu hal pertama yang dilihat oleh si Pita adalah kuku-kuku tangan dan kakinya si Niko dan juga si Lisa yang perlahan berubah menjadi pucat, pasi, dan ada beberapa luka-luka basah yang terbuka di bagian jari-jari tangannya. Dan waktu itu si Pita mengatakan air matanya langsung mengalir dengan deras, karena pada saat itu dia nggak bisa memungkiri lagi bahwasanya Niko dan Lisa bukan berasal dari dimensi manusia. Jadi pada saat melihat si Pita ini menangis gitu ya, mungkin si Niko dan Lisa yang belum menyadari bahwasanya Pita sudah tahu siapa mereka sebenarnya, itu bertanyakan kepada si Pita, "Pita, kenapa kok menangis?" gitu. Dan waktu itu Pita bilang dia nggak bisa ngejawab apa-apa karena dia saking dia nahan rasa sedih waktu itu, dia harus menerima kenyataan bahwasanya Niko dan Lisa memang tidak berasal dari golongan manusia seperti halnya yang dipikirkan oleh Pita selama ini. Dan ketika si Pita ini mulai mengangkat pandangannya ke arah wajah Niko dan juga Lisa, menurut si Pita ya, wajah aslinya si Niko pada saat itu yang dia lihat adalah wajahnya itu bengkak seperti orang yang sudah lama terendam di dalam air, jadi bengkak-bengkak gitu. Bagian sebelah matanya itu seperti pengen keluar tapi dirubungin semut gitu. Jadi bola matanya itu bengkak tapi tertutup, di sekelilingnya dikerubungi oleh semut. Sementara kalau si Lisa pada saat itu wajahnya cukup mengerikan karena di bagian bibir itu sobek sampai batas pipi, kemudian bergelambir gitu ya. Jadi dagingnya
bergelambir keluar gitu, tulang gigi dan tulang pipinya itu sampai bisa kelihatan dari luar. Dan waktu itu lagi-lagi Pita nggak bisa mengatakan hal apapun kepada Niko dan Lisa yang belum menyadari kalau misalkan Pita sudah bisa melihat wujud asli mereka ya pada waktu itu. Jadi si Pita ini cuma bisa menangis dan dia cuma bisa merasakan waktu itu si Irwan ini berusaha untuk menepuk-nepuk pundaknya gitu, maksudnya udah tenang, jangan nangis. Cuman ketika dimana proses si Pita ini berusaha untuk menenangkan dirinya pada saat itu, tiba-tiba saja si Irwan ini berbisik di telinganya si Pita dan bilang, "Dek, kamu ngelihat nggak sosok perempuan yang duduk di atas genteng?" Dan ketika mendengar ucapan dari kakaknya tersebut, si Pita ini yang masih nangis-nangis gitu kan, dia menghapus air matanya dan melihat ke arah atap tempat di mana si Irwan ini menunjukkan, dan di sana dia melihat sosok perempuan sedang duduk di ujung atap yang sudah reot, yang meroboh tadi. Itu perempuan memakai dress berwarna hitam, duduk sambil mematung gitu ya, ngelihat ke arah mereka berdua yang ada di bawah. Dan ketika diingat lagi oleh si Pita, perempuan tersebut adalah sosok Mami yang pernah bertemu dengan si Pita ketika meminta si Niko dan juga si Lisa ini masuk ke dalam rumah. Bedanya hanyalah ketika saat itu Pita melihat sosok tersebut duduk di atap rumah, sosok tersebut rambutnya sudah tidak lagi dicepol ya, melainkan sudah terurai gitu, berantakan. Dan sebenarnya kalau secara ekspresi wajah ya tidak menampakkan hal-hal yang menakutkan seperti yang terlalu menyeramkan atau gimana, kemudian tidak menunjukkan ekspresi iseng yang menakut-nakuti atau gimana gitu, enggak. Cuma memang terlihat lebih pucat aja dari yang sebelumnya. Dan waktu itu yang hanya bisa Pita rasakan adalah si Irwan ini kayak berusaha untuk menyembunyikan kepala dia di belakang kepalanya si Pita gitu ya. Karena mungkin si Irwan kan nggak punya pengalaman untuk melihat hal-hal semacam itu, jadi wajar kalau misalkan pada saat itu si Irwan ini ngerasa takut dengan apa yang dia lihat. Jadi waktu itu karena sudah merasa cukup tangis-tangisannya, sudah merasa cukup sedih-sedihannya, si Pita ini mengambil lagi plastik yang sebelumnya dia gantung di gerbang rumahnya Niko dan Lisa, yang masih tergantung di sana sampai malam itu ya. Jadi diambil lagi sama si Pita, kemudian dia kasih kayak gini gitu ya, kasih Niko waktu itu. Dan waktu itu Pita cuma bilang kepada si Niko bahwasanya, "Niko, ini Pita belikan baju dan juga sendal untuk Niko dan juga Lisa. Pita harap kalian senang dengan pemberian Pita, dan Pita harap setelah ini Niko dan Lisa bisa hidup dengan tenang." Dan pada saat itu Pita mengatakan, Niko ini kayak mulai pelan-pelan mungkin dia mulai sadar ya bahwasanya sepertinya Pita sudah tahu siapa dia dan saudara perempuannya. Jadi ketika si Pita ini memberikan plastik tadi kepada si Niko, wajah Niko ini yang semula ceria gitu kan ngelihat si Pita, itu tiba-tiba berubah menjadi sendu dengan perasaan kayak mau nggak mau gitu ya. Akhirnya si Niko ini mengambillah plastik yang diberikan oleh Pita waktu itu. Cuma ketika plastik tersebut sudah dilepaskan oleh si Pita seperti ini, ya otomatis plastiknya jatuh ke tanah. Plastiknya nggak ketangkep oleh tangan si Niko, karena ya memang mereka kan merupakan residual energi yang tidak memiliki kepadatan untuk memegang hal-hal semacam itu. Dan kata Pita ketika melihat plastik tersebut jatuh dari tangannya si Niko, kayak nggak berhasil dipegang sama Niko dan malah jatuh ke tanah gitu ya. Niko ini dengan wajah sedihnya, dia bilang kepada si Pita waktu itu, "Pita jangan marah ya sama Niko dan Lisa." Dan waktu itu si Pita ini kan karena dia ngerasa sedih gitu ya, ditambah lagi dengan ucapan kalimat Niko yang seperti itu, Pita menggeleng dengan cepat dan dia bilang, "Pita nggak marah, Pita nggak akan marah. Pita sayang sama Niko dan Lisa. Tapi mungkin kita nggak akan bisa main lagi setelah ini karena Pita, Niko, dan Lisa adalah dua dimensi yang berbeda." Dan ketika percakapan tersebut terjadi yang berlangsung antara Lisa, Niko, dan si Pita gitu ya, itu si Pita kemudian perlahan melihat sosok perempuan yang duduk di atas atap rumah si Niko dan Lisa tadi, yang sejak tadi hanya memperhatikan percakapan mereka dari atas sana, itu perlahan turun dari atas atap tersebut, smooth sekali. Jadi dia turunnya tuh sangat halus sekali, terbang turun ke bawah gitu ya. Dan ketika dia sudah berada di bawah,
Ternyata si Pita ini baru menyadari bahwa gaun hitam yang dipakai oleh sosok tersebut itu kayak semacam jubah gitu, jadi dia lebar. Jadi ketika dia sudah berdiri di bawah, dia melebarkan kedua tangannya gitu ya. Dia memeluk kedua pundak dari Niko dan juga si Lisa. Dia tidak mengatakan hal apapun kepada si Pita pada saat itu. Dia cuma tersenyum lalu menganggukkan kepala gitu sebagai tanda sopan. Dan waktu itu ketika dia sudah memegang pundak kedua anaknya, perempuan tersebut pada akhirnya memberikan isyarat kepada Niko dan si Lisa ini untuk masuk kembali ke dalam rumah mereka. Tapi bedanya adalah kali itu perempuan tersebut membawa Niko dan Lisa masuk ke dalam rumah tanpa membuka pintu terlebih dahulu. Jadi ya, mereka bertiga pada akhirnya menunjukkan eksistensi mereka pada saat itu dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut dengan menembus pintu yang ada di hadapan mereka. Dan pada akhirnya ketika memang semua sudah kembali kepada tempatnya menurut si Pita ya, Pita ini kan berjalan pulang dan dia pada saat itu menangis terus-terusan lah sepanjang pulang sampai dia ada di rumah gitu kan, nangisnya belum berhenti-berhenti. Nggak tahu kenapa dia sedih aja pada saat itu ketika harus menerima kenyataan dua anak yang begitu dia sayangi dan dia pedulikan gitu itu ternyata bukan berasal dari dunia manusia. Dan itu membuat si Pita ini kayak, kok ketika saya merasa ketemu temen, ketika saya ngerasa ketemu adik yang baik, yang saya suka, yang saya sayang, kenapa mereka harus berasal dari dimensi yang berbeda dengan saya? Dan saya menyadari keterbatasan saya untuk bisa berkomunikasi dengan mereka karena kami berbeda. Waktu itu si Pita berkeyakinan bahwasanya saya nggak mau memiliki teman, sahabat, saudara, atau apapun itu yang berasal dari dimensi yang berbeda. Dan karena itu keputusan Pita ya harus kita hargai ya, karena memang setiap orang itu kan memiliki pilihan masing-masing dalam kehidupannya. Dan Pita bercerita berhari-hari, berminggu-minggu berlalu gitu ya, ketika si Pita ini berusaha belajar untuk bisa melupakan sosok Niko dan juga si Lisa. Tapi sulit karena memang mau nggak mau kan setiap hari ketika dia pergi ataupun pulang sekolah atau kemanapun dia keluar dari rumahnya kan otomatis dia pasti melewati rumah Niko dan si Lisa dong. Dan dia harus bisa menyadari bahwasannya itu rumah kosong, nggak ada orang di dalam sana. Dan ketika hal tersebut terus-terusan terjadi, si Pita ini mengatakan bahwasannya dia selalu fokusnya gitu ya, pandangannya selalu tertuju kepada sebuah plastik kresek supermarket, tempat di mana dia membelikan si Niko dan Lisa waktu itu pakaian dan juga sendal. Jadi kalian kalau ingat kan plastik tersebut sempat jatuh ke tanah ya ketika si Niko nggak bisa menangkap plastik pemberian si Pita tersebut. Jadi plastik itu tetap berada di tempatnya selama berminggu-minggu, bahkan selama berbulan-bulan nggak berubah posisi, kena panas, kena hujan gitu kan. Dan hal tersebut membuat si Pita ini ngerasa kayak ya Niko dan Lisa itu nyata. Meskipun mereka berasal dari dimensi yang berbeda, tapi keberadaan mereka itu nyata. Dan plastik berisi baju dan juga sendal tersebutlah menjadi salah satu buktinya. Dan Pita sendiri tidak memiliki rencana apapun untuk memindahkan posisi plastik tersebut atau mengambil lagi plastik tersebut dari halaman rumahnya Niko dan Lisa ya, karena si Pita ini memiliki kepercayaan bahwasanya meskipun secara fisik mungkin baju-baju dan sandal itu tidak bisa dipakai atau digunakan oleh Niko dan juga si Lisa, tapi secara energi si Pita ini berharap bahwasanya apa yang menjadi pemberiannya si Pita kepada Niko dan Lisa ini pada akhirnya bisa membuat si Niko dan Lisa ini merasa bahagia dan senang di dimensinya mereka. Dan setelah kejadian tersebut, Pita mengatakan bahwasanya dia semakin jarang melihat kemunculan dari Niko dan Lisa di depan rumah mereka. Jadi dalam sebulan itu paling hanya 2-3 kali mereka muncul ketika menjelang maghrib sampai ya paling menjelang isya. Jadi mereka tuh kayak masih memunculkan diri sebagai sosok residual energi anak-anak yang kemudian main kejar-kejaran di halaman rumah mereka. Dan waktu itu mereka seperti sudah putus hubungan, sudah putus komunikasi dengan Pita karena memang si Pita ini kan sudah mulai membatasi. Jadi sekalipun pada saat itu diam-diam si Pita ini memperhatikan mereka dari jendela kamar dia gitu kan ya. Kalau misalkan kebetulan dia melihat si Niko dan Lisa lagi keluar dan main di halaman rumah mereka, si Niko dan si Lisa ini nggak akan bisa merasakan atau tidak akan bisa menyadari bahwa pada saat itu si Pita ini masih
memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan yang memang pada kenyataannya rumah tempat di mana si Niko dan Lisa ini konon tinggal selama ini, itu ketika siang hari ya memang kosong dan memang rumah yang tidak terawat. Jadi memang banyak rumput-rumput tinggi, kemudian atap yang meroboh, banyak pasir-pasir yang sudah mengeras di halaman rumah mereka. Dan waktu itu si Irwan mendapatkan cerita dari Pak Satpam yang pada saat itu menjaga di komplek perumahan tersebut. Dia ngomong ke Irwan kan, pada awalnya ketika melihat si Pita ini sering bolak-balik ke rumahnya si Niko dan si Lisa yang kosong itu gitu ya. Kemudian ngelihat dia sering ngomong sendirian di sana. Sebenarnya Pak Satpam ini udah pengen ngomong nih ke si Pita ataupun ke keluarganya si Pita bahwasanya mohon maaf ya, punten-punten gitu, yang diajak ngomong itu sepertinya bukan manusia. Cuman waktu itu Pak Satpam pengen menyampaikan hal tersebut itu takut pihak keluarganya si Pita ini ngerasa tersinggung nantinya. Dan menurut salah seorang satpam yang waktu itu kita sebut saja namanya Pak Eko ya, yang menyapa si Pita ketika si Pita keluar mau beli bakso, itu sebenarnya beliau ini melihat si Pita ini jalan sendirian. Tapi waktu itu posisinya dia ngeliat si Pita ini kayak lagi ngajak ngobrol orang yang nggak kelihatan gitu. Dan ketika si Pak Eko ini menyapa si Pita kan, dia kan nanya, "Mbak mau kemana malam-malam? Kok keluar sendirian?" gitu kan. Waktu itu Pak Satpam itu udah mau ngomong gitu, "Mbak ngomong sama siapa? Mbak sendirian tapi kok kayak ngomong sama orang." Cuman sekali lagi karena dia ngerasa nggak enak kan, takut si Pita ini tersinggung atau bagaimana, ya udah pada akhirnya dibiarin aja lah sama si Pak Satpam itu. Dan karena ngerasa nggak enak ingin menyampaikan hal itu secara langsung kepada si Pita, jadi melalui si Irwan lah Pak Satpam itu ngomong, maksudnya "Mas itu punten adanya mungkin diperhatiin sedikit gitu, karena sering kelihatan ngomong sendiri, sering mampir ke rumah kosong yang ada di seberang jalan gitu, yang tidak lain tidak bukan adalah rumahnya si Niko dan Lisa gitu." Nah dari situlah si Irwan ini mulai memperhatikan gerak-geriknya si Pita, dan pada saat itu pada akhirnya dia berhasil ngegapin si Pita yang waktu itu memberikan plastik supermarket kepada si Niko dan juga si Lisa. Dan sedikit menceritakan background dari salah satu rumah kosong yang ada di perumahan tersebut, yang kemudian menurut Pita itu adalah menjadi rumah yang ditempati oleh keluarga Niko dan si Lisa ya. Jadi dulu perumahan tersebut dibangunnya sudah cukup lama, jadi ada sekitar 30-40 tahunan lah. Dan Pak Satpam ini mendapatkan cerita tersebut dari bapaknya yang dulu juga bekerja sebagai satpam di perumahan tersebut. Jadi waktu itu ketika perumahan itu mungkin baru dibangun sekitar 10 tahunan lah gitu ya, itu lagi laris-laris ya, perumahan itu lagi penuh-penuhnya gitu, setiap unit keisi sama keluarga gitu. Nah pada saat itu terjadi sebuah perampokan di rumah tepat di mana si Niko dan si Lisa ini dilihat oleh si Pita tinggal. Nah di rumah tersebut pada akhirnya kalau menurut ceritanya bapaknya si satpam itu, terjadilah perampokan sekaligus pembantaian satu keluarga. Tapi waktu itu memang tidak jelas apakah keluarga yang dibantai di dalam rumah tersebut adalah keluarganya si Niko dan si Lisa atau bukan. Jadi gini, maksudnya apakah Niko dan Lisa beserta keluarganya, residual energinya itu memang meninggal di rumah tersebut yang merupakan keluarga yang dibantai habis karena perampokan tersebut, atau bukan gitu, atau keluarga lain gitu ya. Paham kan ya maksudnya sampai sini? Apakah si Niko dan Lisa ini hanya sekedar numpang di rumah kosong tersebut karena memang memiliki energi yang sama, atau memang mereka lah aslinya keluarga yang tersisa dari residual energi korban dari perampokan pada saat itu. Dan setelah kejadian perampokan beserta pembunuhan tersebutlah pada akhirnya perumahan tersebut pelan-pelan itu kayak ditinggalin penghuninya satu persatu. Karena menurut kesaksian mereka itu kayak mulai ada gangguan-gangguan gitu di blok tersebut, blok tempat di mana rumah tersebut berada. Dan itu pada akhirnya membuat orang-orang yang tinggal di sana itu kayak nggak nyaman, nggak betah. Jadi pada pindahlah. Dan perlahan makin kesini gitu bisa dikatakan perumahan tersebut dalam kondisi yang udah bangkrut. Jadi banyak rumah-rumah yang kemudian dijual murah oleh para pemilik lamanya di perumahan tersebut daripada rumah tersebut kosong kan. Kemudian mubazir, nggak ada yang make. Pada akhirnya dijual murah lah kepada orang jauh di bawah harga pasaran. Dan itulah yang pada awalnya membuat ayahnya si Pita ini kan tertarik nih untuk membeli salah satu rumah di sana karena memang dianggap harganya jauh dari harga pasaran yang biasanya ada di daerah sana. Dan lama-kelamaan setelah pada akhirnya semua
pertanyaan terjawab gitu ya, mengenai asal-usul dari rumah kosong tersebut, kemudian background dari perumahan tempat di mana si Pita ini tinggal gitu. Tahun-tahun berganti, menurut si Pita dia semakin tidak pernah melihat lagi kemunculan Niko dan juga si Lisa di rumah itu. Jadi pada akhirnya si Pita ini hanya bisa benar-benar melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong baik siang maupun malam. Dan Pita bilang sebenarnya dia ngerasa sedih karena tidak lagi bisa melihat di mana keberadaan sosok si Niko maupun si Lisa. Cuman si Pita percaya bahwasanya segala sesuatu sudah ada pada tempatnya. Dia juga berharap si Niko dan si Lisa ini pada akhirnya sudah berpulanglah dengan damai gitu ya pada kehidupan mereka masing-masing di dimensi mereka masing-masing. Dan Pita bilang dia tidak akan pernah melupakan sosok Niko maupun si Lisa yang memang memiliki kesan tersendiri yang sangat spesial di dalam hati dia. Dan Pita bilang setelah 5 tahun dia dan keluarganya tinggal di perumahan tersebut, pada akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari sana. Dan alasannya sebenarnya bukan karena mereka merasa ditakut-takuti atau diteror dengan hal-hal gaib atau gimana gitu. Enggak sih sebenarnya, maksudnya semuanya masih berjalan dengan normal lah. Waktu itu alasan mereka pindah karena mereka memang hanya ingin mendapatkan kehidupan secara sosial yang pantas dan layak gitu ya. Karena memang kan di perumahan tersebut sepi, bahkan sampai ketika 5 tahun mereka tinggal di sana itu satu-satunya keluarga yang menjadi penghuni di blok tersebut itu cuma benar-benar keluarganya si Pita doang gitu, udah nggak ada yang lain. Jadi mungkin setelah 5 tahun berlalu mereka ngerasa kesepian, mereka ngerasa butuh tetangga kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah, dan kebetulan waktu itu memang ada salah satu orang tua dari ibunya si Pita yang meninggal dunia yang kemudian mewariskan sebuah rumah yang kosong gitu kan. Dan akhirnya Pita beserta keluarganya tinggallah di sana. Dan ya seperti itulah keseluruhan cerita yang dikirimkan oleh sosok yang ingin disebut namanya sebagai Pita. Sekali lagi saya mohon maaf jika misalkan cerita ini saya bawakan dengan cara yang belum sempurna. Misalkan ada banyak kata-kata yang masih terus saya ulang-ulang, ataupun terlalu banyak ocehan-ocehan yang gak penting yang pada akhirnya membuat durasinya agak kelamaan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya juga berharap bahwasanya si Pita bisa merasa puas dengan cara saya membawakan cerita yang beliau titipkan kepada saya. Satu-satunya tujuan saya untuk menceritakan hal ini kepada kalian semua adalah supaya Pita bisa menemukan ruang dan tempat untuk mencurahkan kisah pribadinya di masa dulu gitu ya. Dan kalian semua juga bisa mengerti cerita ini secara baik itu secara detail maupun alurnya. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada sosok Pita yang sudah memberikan cerita ini kepada saya, mempercayakan saya untuk membawakan ceritanya. Semoga kamu dan keluarga kamu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat menjadi orang yang berbeda di antara orang yang lainnya. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi diri kamu, karena saya pun seperti itu. Kita memang berbeda dari orang-orang kebanyakan, tapi tidak menandakan bahwa kita adalah orang aneh. Kita cukup menyemangati diri kita sendiri dan menganggap bahwa kita adalah orang yang spesial di antara yang spesial. Salam juga untuk kakak Irwan, buat mamahnya, buat papahnya ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu, hidupnya diberkahi. Amin ya robbal alamin. Dan insya Allah nanti ketika ketemu waktunya saya akan menggambarkan bagaimana sosok residual energi dari Niko dan juga Lisa yang kebetulan bisa tertangkap melalui cerita yang diceritakan oleh si Pita ini. Saya hanya mau menyampaikan sedikit kepada Pita bahwasanya Niko dan Lisa sempat mengatakan bahwasanya mereka mengucapkan terima kasih banyak atas pemberian yang kamu berikan. Mereka merasa senang, mereka merasa bahagia, dan mereka berharap kamu bisa hidup bahagia selanjutnya. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka jadikan pembelajaran. Jika kalian tidak percaya, maka cukup jadikan cerita yang saya bawakan sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih juga yang sudah meng-share video ini kepada teman-teman kalian supaya bisa ikutan nonton video ini. Dan sebagai informasi ya guys, mungkin ini adalah salah satu video terakhir yang akan saya buat sebelum hari H saya melahirkan gitu ya. Mungkin kalau kedepannya nanti saya akan sedikit mengurangi jadwal uploadan video, saya mengharapkan kalian bisa maklum dengan keadaan tersebut, karena memang saya membutuhkan waktu untuk merecharge energi, karena bagaimanapun menunggu hari kelahiran, menjelang kelahiran, dan setelah kelahiran kan saya betul-betul harus memfokuskan energi saya bersih untuk saya dan untuk baby saya nantinya gitu. Tapi kalian gak perlu cemas,
Saya akan tetap membuat video-video yang bisa menghibur kalian nantinya, yang masih berhubungan dengan entitas dan juga dengan cerita rekam-rekam misteri yang lainnya. Semoga kalian gak pernah bosen. Semoga kalian juga nantinya gak akan meninggalkan channel YouTube ini semisalkan agak dikurangi jadwalnya untuk sementara ya, demi kebaikan bersama. Saya hanya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sangat amat besar kepada kalian semua, karena saya bukan apa-apa tanpa kalian. Terima kasih sudah menjadi sosok-sosok yang selalu mensupport saya. Terima kasih sudah menjadi sosok-sosok yang bisa membuat saya merasa bahwa saya memiliki manfaat dengan apa yang saya punya. Terima kasih untuk selalu menghargai apa yang saya ceritakan. Terima kasih sudah menjadi sosok yang selalu menghargai apa yang saya usahakan. Sehat selalu guys, bahagia selalu. Pokoknya terima kasih sudah pernah ada, dan saya berharap kalian akan selalu tetap ada untuk channel YouTube ini, untuk Desi Cia, untuk Lin, untuk semuanya. Sehat selalu kalian, semesta memberkati, keluarga kalian diberkati semua oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.